ekonomi pembangunan Islam atau Islamic development ekonomi. Jadi bagaimana Islam itu memberikan sebuah teori, sebuah gagasan, paradigma terkait dengan bagaimana ekonomi pembangunan itu terwujud. Sehingga kemudian nantinya dia akan menjadi mercusuar, menjadi sumber untuk mewujudkan kesejahteraan bagi sebuah negara. Dari apa yang kita ketahui dari buku yang kita kaji, ini luar biasa penelitian, dan buku ini sangat betul sekali, ini menarik karena ini juga diterbitkan oleh BI. Kemudian di sini kemarin kita banyak membahas terkait dengan seperti pengantar daripada ekonomi pembangunan. Bagaimana kemudian sebuah negara itu lahir. Negara itu ini ada hubungannya dengan keuangan publik, yaitu dengan hubungannya dengan negara hadir sebagai pelaku bagaimana dia membangun ekonomi. Karena inputnya kepada makro, inputnya kepada kemaslahatan banyak, inputnya kepada umat, inputnya kepada orang yang tidak satu, jadi kolektif, sehingga negara harus hadir. Tanpa negara tidak bisa. Jadi kemarin sudah kita bahas, ada kemudian paradigma ekonomi, pembangunannya seperti apa, gitu. Kemudian bahwa Islam itu punya paradigma tersendiri yang tidak dimiliki yang berbeda dengan yang lainnya. Kita mempunyai teori primer yaitu Quran dan Hadis, dan itu sebagai sumber lahirnya teori-teori ekonomi Islam yang nantinya akan merambah ke ekonomi pembangunan. Kemarin sudah banyak dibahas oleh teman-teman. Apa kemudian yang ada? Kita ini, saudara, memiliki value yang Islam itu mengatakan bahwa tidak mengenal sifat tidak bebas nilai. Kita tidak free, tidak value free. Kita ini harus ada value. Kehadiran Islam itu di kancah ekonomi itu menghadirkan value, menghadirkan nilai. Sehingga ketika nilai itu terwujud, maka yang terwujud adalah kemaslahatan, welfare, kesejahteraan. Kembali ke tadi ya, ke kajian tadi itu. Pembangunan itu bisa diartikan sebuah peluang bagi beberapa kelompok. Biasanya terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bukan kemudian tidak terjadi pada negara-negara yang maju seperti Qatar, seperti Brunei, seperti Malaysia, seperti Singapura. Kenapa harus dibangun ekonomi pembangunan ini? Karena untuk membangun yang lainnya ini butuh ekonomi. Ekonomi itu ibaratnya seperti bahan bakarnya. Bayangkan kalau kemudian ekonominya tidak terbangun, bagaimana dengan yang lainnya? Orang itu kalau ekonominya tidak hidup, maka semuanya tidak bisa. Contohnya, kita punya uang. Dari bangun tidur sampai bobo lagi, kita butuh yang namanya sikat gigi, odol, sabun, semuanya butuh ekonomi. Disitulah Islam itu menempatkan ekonomi juga bagian dari ladang pahala, gitu. Bukan semaunya kita, tidak seperti itu. Sehingga ketika individu itu, kalau kita dulu kenal ekonomi mikro Islam ya, lalu ada ekonomi makro Islam, dan di sini juga ada ekonomi pembangunan Islam. Bahwa negara-negaranya tidak boleh hutang ketika tidak bisa menghindari bunga riba,
kemudian menghindari hal-hal yang tidak produktif, menghindari hal-hal yang sifatnya madarat. Ini penting. Jadi kalau konsep Islam tidak semua pendapatan masuk. Jadi kayak pinjol, pendapatan dari judi online tadi itu, dari sambung ayam, itu nggak masuk dalam instrumen pendapatan negara. Itu tidak bisa. Ini lagi saudara, kemarin kita bahas ada teori konstitusi syariah kan, ada lagi teori SDGs. Nah, SDGs ini teori yang sangat menarik dikembangkan. Pernah saya bahaskan soal SDGs. Anda bisa ngapa teori itu seperti soal SDGs. Problematika pembangunan ekonomi di negara Muslim. Ini kelompok juga kemarin bahwa negara Muslim itu banyak yang mengalami keterpurukan ekonomi. Masalah utamanya apa? Kemarin soal human resources, manusianya. Kenapa negara-negara itu maju seperti Qatar, katakan? Kalau di negara-negara komunis seperti China, Rusia, barangkali Barat ada Inggris, ada utara dan sebagainya itu. Kenapa kok maju? Karena people-nya terjadi. Jadi nggak ada sebuah peradaban yang tidak maju kecuali manusianya dibangun terlebih dahulu. Makanya di mana Indonesia kemarin kita bahas itu indeks pembangunannya Jawa Timur masih rendah, masih 7,4 berapa? Kalau di Jakarta 84 berapa? Saya tidak tahu indeks pembangunan manusianya. Kalau kita berbicara pesantren itu adalah rumah institusi untuk membangun manusia. Dulu jarang membangun gedung jarang. Dulu rata-rata mereka pondoknya, rumahnya adalah pakai bambu, tapi ya sekarang bagus gitu kan. Manusia itu yang dibangun menjadi insan yang sempurna, katakan insan bertakwa, mandiri, pintar, alim. Sehingga lahirlah banyak pesantren-pesantren. Itu kenapa? Karena manusia dibangun terlebih dahulu. Jadi nggak jadi wanita yang cengeng, tidak jadi wanita yang manusia yang kasih beban, tapi menjadi orang yang hebat. Ini, jadi yang penting itu adalah di sini adalah manusianya. Manusianya itu yang penting untuk dikembangkan. Manusianya penting untuk dimajukan. Seperti Afrika, Afrika ini Afrika Allah. Kemudian konvensional, ini terkait dengan berbeda dengan kita. Nanti teorinya dia lebih detail lagi, lebih luas. Kemudian kita mempunyai model pembangunan dalam Islam, ada orientasinya, kemudian ada pajak, kemudian ada zakat, ada wakaf. Nanti kita masuk di sini masuk di filantropi. Alat ukur pembangunan itu seperti apa? Bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya alamnya, bisa kemudian manusianya yang dibangun terlebih dahulu. Jadi buku ini bagus sekali buku ini. Saya bersyukur mewajibkan Anda untuk beli buku ini. Semoga Anda rezekinya tambah banyak. Ini menarik bukunya, Bang. Karena alat ukurnya kalau saya baca di sini ini pendekatannya pakai makosid dia. Bagaimana kemudian jiwanya terjaga. Jadi mengukur kebahagiaan itu, mengukur kemiskinan itu tidak hanya lewat gigi.
kebahagiaannya, as-sa'adah, happiness. Bayangkan kalau uang udah banyak, tapi stres gitu. Kayak negara-negara barat, Jepang, Korea itu ya, itu kan tinggi namanya, tinggi angka bunuh dirinya. Kenapa? Karena manusianya tidak dibangun. Jadi kemudian dia mengukur terkait dengan kebutuhan. Ada kebutuhan daruriyah primer, ada hajiyah sekunder, ada tahsiniyah tersier. Itu ukuran Islam. Ini terakhir soal kemiskinan. Nah, ini nanti ada teori di sini. Ada maqasid syariah, ada Ibnu Khaldun. Anda bisa baca sendiri di halaman 225 itu